disebut evaporasi atau transpirasi. Kemudian, air tersebut lama-kelamaan akan membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Kemudian, pada saat awan itu mulai membesar, awan itu pun turun ke bumi dalam bentuk air hujan atau titik-titik air yang jatuh ke permukaan. Proses ini disebut presipitasi. Kemudian, air akan mengendap di tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Pada saat mengendap di tanah, ada juga sebagian air yang kembali ke tempatnya. Proses ini disebut perkolasi. Dan proses ini terjadi secara berulang-ulang. Sekarang ada lagunya nih. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dalam tahapannya, laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Itulah tahapan proses siklus air. Terjadi peristiwa evaporasi. Evaporasi adalah panas air matahari terkena ke laut sehingga air laut menguap dan naik ke atas menjadi awan. Proses kedua adalah transpirasi, yaitu tumbuhan yang menguap disebabkan panas matahari terkena ketubuhan dan tumbuhan akan menguap dan naik ke atas menjadi awan. Selanjutnya terjadi proses kondensasi, yaitu awan yang semakin lama semakin berat, panas dan berat sehingga muncul titik-titik air. Lalu presipitasi, yaitu titik-titik air kristal jatuh ke bumi sebagai kristal dan jatuh ke tanah sebagai titik-titik air. Kristal itu menjadi titik-titik air disebabkan adanya lapisan atmosfer. Lalu ada peristiwa infiltrasi, yaitu air yang jatuh ke bawah akan menyerat ke tanah, namanya infiltrasi. Setelah itu ada titik-titik air yang kembali ke asalnya seperti di danau, air laut, sungai. Itu disebut namanya infiltrasi. Peristiwa ini terjadi secara terus menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang mempresentasikan tentang siklus air atau siklus hidrologi. Pada awalnya air laut atau tanaman akan menguap. Proses ini disebut evaporasi atau transpirasi dikarenakan kehangatan matahari sehingga air tersebut akan naik ke atmosfer. Awan tidak dapat lagi menampung air sehingga turun ke bumi. Jadi proses ini disebut presipitasi. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan siklus air. Mula-mula air menguap disebabkan panas matahari hingga naik ke atas menjadi segumpalan awan. Proses tersebut dinamakan evaporasi. Transpirasi adalah air yang menguap dikarenakan panas matahari sehingga naik ke atas menjadi segumpalan awan. Berikutnya adalah peristiwa kondensasi, yaitu awan yang semakin lama semakin banyak, berat, dan semakin besar sehingga muncul titik-titik air. Dan peristiwa tersebut disebut kondensasi.
air sampai ke tanah menjadi titik-titik air. Jadi kristal itu menjadi titik air disebabkan ada lapisan atmosfer. Dan titik air turun ke bumi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air dan air itu pun akan mengeluarkan uap dan oksigen ke langit dan membentuk awan yang disebut evaporasi. Setelah awan itu akan menjadi besar dan muncul titik air, awan itu akan terpecah dan warna hitam, sehingga itu tidak bisa menampung air tersebut dan air itu turun ke bumi yang disebut dengan presipitasi. Siklus air. Mula-mula cahaya matahari menyinari air di daratan. Lalu air tersebut menguap ke langit lalu membentuk menjadi awan. Proses tersebut dinamakan evaporasi. Kelompok kita akan mempresentasikan tentang siklus air. Mula-mula cahaya matahari menyinari laut maupun sungai dan air laut akan meluap dan naik ke atmosfer dan membentuk awan. Proses ini disebut evaporasi. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan siklus air. Mula-mula matahari menyinari laut, sungai, danau, dan tumbuhan sehingga membuatnya menguap dan minat. Sehingga membuat air yang ada di daratan naik ke atas langit, membuat yang disebut evaporasi. Tumbuhan juga ikut menguap. Uap dari tumbuhan naik ke